Aman-aman. Ya. Oke, gimana tadi hasil sidangnya, Kak? Ya kan tadi sempat ini ya, diskors dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini berkah bulan Ramadan. Putusannya first take, segala tuntutan aku, terus juga yang kemarin sempat aku blow up ke media, yang beberapa orang bilang saya bohong dan fitnah, itu terbukti benar. Jadi, aduh, saya antara bahagia sama kayak lega gitu, karena apa yang saya keluarin, statement yang saya keluarin itu kan tanggung jawab saya ya. Jadi kayak alhamdulillah ya Allah, emang ini sih berkah sih. Saya justru malah senang biar saya nggak ganggu kehidupan mereka gitu. Dan saya sempat lihat video mereka juga tadi pas lagi nungguin sidang untuk keputusannya. Katanya saya yang memblok mereka gitu. Demi Allah, saya hanya blok Instagram karena saya nggak mau lihat. Tapi kalau untuk WhatsApp dan lain enggak. Berhenti atuh bohongnya, udah sih gitu. Aku udah bisa ini bernafas lega, lahiran, balik lagi kerja lagi gitu. Kak, tapi di sisi lain ini kan Kak Ratu kan lagi hamil gede kayak. Iya. Mungkin nanti proses persalinnya nggak ada kan, mungkin perasaan sedih gitu ke anak pertama lagi kan kayak gitu. Iya. Terus ayahnya ternyata baru pisah. Saya rasa apa yang dilakukan Alfat sudah melampaui batas kesabaran saya sampai saya memaklumi itu. Dari yang tidak normal menjadi normal buat saya. Jadi menurut saya nggak apa-apa. Udah berapa bulan nih Kak sekarang? Apanya nih? Yang kehamilannya udah berapa bulan? Ini bentar lagi mau brojol sebenarnya. Sudah mau giving birth. Ya. Nadia bilang katanya dia bukan orang ketiga atas rumah tangga kamu. Wallahu alam, aku nggak mau nuduh. Yang salah bukan perempuannya, yang salah itu juga bukan laki-lakinya. Yang salah mah saya aja udah. Tapi sesuai Pengadilan Agama Jakarta Pusat, saya bener kok. Alhamdulillah. Ya. Ini berarti tadi udah prospek, artinya nanti kan tadi Ada pengacaranya sempat ramu- bilang Ya. putusannya bisa 2 minggu lagi. Berarti nggak ini ya? Enggak, langsung diputusin. Langsung, nggak Alhamdulillah, jadi. karena saksi semua lengkap. Tentu sudah pasti majelis hakim yang mulia punya pertimbangan tersendiri dengan bukti-bukti yang diberikan. Audio, video, foto, dan handphone saya kan juga dicek, nggak asal memutuskan. Dan saya sangat berterima kasih. Ini prosesnya panjang loh mas, panjang banget sampai saya tuh yang namanya tertekan, terus belum selesai sidang tapi udah itu ya seperti itu. Jadi saya sudah lega gitu sih. Mbak, tapi ini cerai dalam kondisi hamil kan bisa. Sudah putusan nih. Ya. Nanti setelah lahiran hak asuh anak akan memperjuangkan atau seperti apa nih? Enggak, hak asuh anak sudah jatuh ke aku. Karena kan beliau tidak ada hadir sama sekali, tidak ada pembelaan sama sekali. Jadi ya dia aku. Oke, kalau untuk nafkah nanti akan tetap memperjuangkan ke Alfat atau mungkin akan menafkahi sendiri atau seperti apa? Ya aku lah. Dia cukup yang diperintahkan yang mulia majelis hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, apa yang disuratkan diberikan kewajiban kepada beliau. Karena kan kita udah nggak bareng ya, beliau itu ya harus diikutin. Apa tuh? Apa tuh poin-poinnya? Beberapa sih nanti mungkin bisa tanya lebih detailnya ya, karena aku takut salah gitu. Salah satunya kewajiban nafkah per bulan. Lahiran Oh, lahiran. per bulan enggak lah mas, saya nggak sematra itu deh kayaknya. Selain lahiran mungkin kita apa sih? Kalau nggak salah ada yang namanya nafkah terhutang ya. Apa tuh? Aku nggak begitu ngerti kak, jujur. Nafkah terhutang. Iya, gitu. Nah, lahiran nanti mungkin sudah, ini kan mendekati lahiran ya. Mungkin Iya. ada komunikasi nggak sih dengan? Nggak ada sama sekali. 10 hari yang lalu saya di iMessage hanya di statementnya dia baik banget sih. Jadi ya udah, ini bulan baik, bulan berkah ya, bulan Ramadan. Apapun statement kamu, kalau saya nanti punya buktinya terus kebalikannya gimana itu? Saya nggak pernah nutup komunikasi, kamu kok yang hilang-hilangan gitu loh.
Tapi ya udahlah Mas, mungkin kita ketemu di waktu yang salah. Saya juga nggak jodoh sama dia, saya banyak salah sama kamu. Mungkin saya terlalu vokal, saya kasar, atau apapun itulah yang kamu pikir jelek tentang saya. Tapi saya adalah ibu dari anak kamu gitu. Ya kan tadi sempat ada KDRT sampai ada saksi juga ya. Iya, Nah itu udah melakukan visum kan ya? sudah melakukan visum. Nah berarti akan langkah ke depannya akan melaporkan beliau dengan Apa yang dia tuai kan harus, apa yang dia tanamkan harus dituai. Jadi itu aku serahkan ke pengacaraku, Mas Adit sama Mas Taruli. rencana kapan? Masa mau Belum tahu rencana. aku fokus lahirannya dulu. Aku mau lihat aja sih kalau misalnya Alfat dan istrinya masih mengganggu di saat aku sudah diam, akan aku kick sedikit lah. Aku sliding dikit, nggak apa-apa. Emang sampai sekarang masih ada yang mengganggu gitu buat Rohan sendiri? Ya yang mengganggu seperti gini, kita nggak bisa beli empati dan simpati dari manusia ya Mas. Cuman kalau memang sesama perempuan harusnya tahu deh, gitu. Mau dia tahu nggak tahu statusnya saya, tapi ketika kita sudah berkomunikasi by Instagram kan saya langsung blok dia. Saya bilang di chat terakhir, cukup dengan kalian tidak ada di peredaran saya dan Nio, itu sudah lebih dari cukup membahagiakan saya. Sekurang lebihnya seperti itu. Penutup DM saya ke istrinya, karena menurut saya tidak ada hubungannya dengan dia. Hubungan saya hanya kepada Alfat dan keluarganya Alfat serta anaknya Alfat gitu. Tapi kalau misalnya Alfat lebih memprioritaskan yang sekarang, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Itu kan urusan dia sama yang di atas. Tapi kalau nanti suatu saat anak saya nanya, saya nggak akan lagi kok. Insya Allah saya ceritain yang bagus-bagus. Komunikasi terakhir 10 hari yang lalu via message itu dia bilang apa sih kalau boleh tahu intinya? Intinya dia bilang bahwa dia tidak pernah ngajak rujuk saya. Dia bilang dia akan membongkar aib saya. Lalu saya bilang nih sekarang, ayo coba dibongkar. Gitu. Boleh dikasih lihat atau Kalau mau dikasih lihat nanti ketahuan dong nomornya. Nomor dia kan ganti kan sekarang kan. Gitu. Nggak tahu itu nomor siapa, tapi itu dia. Maksudnya nggak tahu itu nomor istrinya kan, nomor apanya kan, itu aku nggak tahu. Oh tadi sempat nangis tuh kenapa sih? Kok waktu sebelum? Senang aku jadi janda akhirnya. Aku Enggak yang sebelumnya. Sama tertekan gitu kelihatannya. Karena gini Mas, ketika aku ngucapin di beberapa media pada saat awal-awal di bulan Januari ya atau Februari sih, aku mulai up ke media di salah satu stasiun TV, aku men-screenshot, aku membagikan cerita, itu beban tersendiri buat aku karena nggak semua orang bisa percaya itu, nggak semua orang bisa, kan karismanya, personanya beliau kan kalau dibanding saya ya kalian nggak akan percaya gitu. Nah itu yang bikin saya deg-degan. Saya berharap ada keajaiban, ada hal yang iya gitu. Dan alhamdulillah memang apa yang saya katakan ayah. tadi kan sempat bilang kondisi bayinya susang ya? Susah. Tapi gimana tuh? Nggak apa-apa kata Terlilit dokter atau? tali pusat juga di bagian leher. Dan saya juga ada ini tiroid dikarenakan mengandung ya. Cuman saya nggak cerita aja karena ini kan bawaan bayi ya katanya. Ya gitu sih. Nggak apa-apa berarti? Sungsang masih dilihat nanti? Nanti dicek lagi seminggu sekali nih jadinya. Mudah-mudahan sih jangan pecah ketuban dulu. Sebelum matang 39 minggu, 2 minggu lagi. Tapi mengharapkan nggak sih Kak pada saat lahiran beliau datang? Enggak, dia kan udah bahagia, jangan. Tadi yang sempat statement dia bilang katanya mau datang mau ngajanin, itu gimana tuh? Ya aku berterima kasih untuk niat baiknya, tapi kok nggak sinkron ya dengan SMS-nya. Gitu aja sih. Saya nggak suka pembohong. Udah lagi? Oh ya Terakhir ini mungkin Kak, lahirannya istrinya mungkin, dong. Bahagia gitu, kayak tanya dong. Kayak aku bahagia loh. Oh iya. Gimana Kak, mungkin kan sekarang ya beliau bisa dibilang
Dok? Sedang bersama wanita juga ya, mungkin gimana sih Lan? Kok wanita sih, istri Iya, sah. istri sah. Istri sah, Mas, nggak boleh gitu. Alhamdulillah, semoga sama Wayafat dan kakaknya semoga diberi momongan cepat-cepat, amin. Bahagia dunia akhirat, karirnya masing-masing makin melejit, terus berbahagia, makin senang. Saya ikut berbahagia karena saya telah menjadi janda, udah sah, saya bisa melangkah ke depan. Kalian bahagia, saya bahagia. Yang penting jangan ada di peredaran saya aja. Tapi kakak sendiri ada masalah pribadi nggak sih dengan istri sahnya yang sekarang? Enggak, kenal juga enggak. Nggak kenal. Nggak kenal, saya nggak kenal. Dan kalau misalnya ada yang ngecap dia jelek-jelek, saya nggak ikut-ikutan karena saya nggak pernah ada statement keluar itu. Urusan saya cuma saya sama Alfat dan ini udah selesai gitu. Cuman kalau Alfat masih mau ngekick saya lagi, nanti saya sliding balik beneran Alfat. Oke, begitu. Oke.